Pantesan kamu tuh gak diberkati Tuhan. Hidupmu kayak begitu sih. Gayamu tuh belagu banget. Kita ngomong sendiri loh. Kita ngomong sendiri sama jiwa kita sendiri. Terus kita mulai berasumsi lah. Kita mulai ngata-ngatain dia dalam hati lah. Lihat nanti ya. Kalau ketemu lagi gak akan aku tegur. Aku akan jaga jarak sama kamu pokoknya. Halo semuanya, balik lagi di channel Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen. Hari ini kita akan lanjutin renungan dari Pastor Billy Lantang. Aku mau bertanya sebelumnya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau musuh terbesar itu bukan orang lain, tapi pikiran kita sendiri? Bener atau tidak? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih sudah menjawab. Di segmen kali ini pembahasannya menarik banget soal gimana cara ngomong sama diri sendiri supaya nggak baperan. Dan ada cerita soal hobi Lego yang bakal bikin kita mikir, ternyata Tuhan sedetail itu ya perhatiin kesenangan kita. Yuk langsung kita tonton. Tapi sebelum itu, bantu kami dengan like, comment, subscribe. Let's go! Pulang dari ibadah, badan capek ya. Di mobil tuh sendirian saya gak punya supir Bapak Ibu. Saya gak suka punya supir, saya suka sendirian di mobil. Kalau ya kecuali sama istri saya atau saya suka me time di mobil. Saya suka dengerin firman, saya suka nyembah Tuhan, saya suka sendirian lah pokoknya. Itu bagi saya itu tempat saya berkomunikasi sama Tuhan, banyak terjadi pewahyuan, dapat khotbah juga di mobil biasanya. Saya lagi sendirian di mobil pulang gitu ya. Saya tiba-tiba bilang gini dalam hati, aduh badan capek. Kalau minum air kelapa hijau dingin enak banget nih gitu. Saya suka banget air kelapa hijau tapi yang dingin banget gitu ya. Aduh, cuman males. Stop di pinggir jalan gitu ya, males banget. Udah waktu udah jam 6:30 malam gitu ya. Males cari-cari lagi gitu. Udah gak ada tenaga lah kayaknya. Udah pengen pulang buru-buru. Sampai di rumah, saya masuk garasi, masuk ke rumah, ketemu istri, ketemu anak. Copot sepatu. Istri saya tanya, capek ya? Iya. Nanti aku pijitin ya. Istri saya juga pijit. Boleh kalau pijit kepala, luar biasa. Tangannya gak tahu kenapa dapat anugerah Tuhan. Jadi kalau dia nonton drakor malam gitu ya, saya di sebelah dia, dipijit kepala begini, tangannya, waduh. Itu langsung, saya kan tulis renungan harian tiap hari ya. Itu tangannya kalau pegang kepala, itu firman cepat masuk. Makanya saya ajak, dia ada di sini. Dia ada di sini, kan saya sampai Minggu soalnya, jadi kamu ikutlah. Kenapa? Dia suka bercanda. Kenapa? Jadi tukang pijit, katanya gitu. Ya temenin lah gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Dia kan gak tahu, saya pengen air kelapa hijau. Dia ngomong gini, tuh di kulkas ada minuman kesukaan kamu. Air kelapa hijau. Udah aku beli dari siang. Dari tadi aku pulang gereja. Udah dingin tuh pasti tuh. Saya bengong ngeliatin dia. Aku barusan pengen banget. Kok tiba-tiba ada ya? Itu saya minum ya. Aduh nikmat banget. Sampai bilang ini, makasih ya Tuhan. Hal sederhana, hal kecil. Nah hal-hal kayak gitu ya, saya simpen dalam lubuk hati saya. Karena bagi saya, itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kecil-kecil kadang-kadang kita tuh abaikan gitu loh. Jadi nanti ketika masuk ke dalam hari yang sulit, saya akan ingetin diri saya. Kalau air kelapa hijau aja Tuhan siapkan. Pasti hal-hal yang lain Tuhan juga siapkan. Tuhan tahu. Makanya Hagar, nanti hari Minggu kita bahas ya. Hagar tuh bilang gini, engkau adalah Allah El Roy. Tuhan yang melihat saya. Dahsyat banget. Jadi biarlah di tahun ini ya, kita mulai belajar juga untuk sering-sering bicara sama diri kita berdasarkan firman. Saya selalu katakan, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara ya saudara lah. Itu sebabnya saya suka sekali baca ayat-ayat yang berkisah tentang ini. Karena pribadi yang paling sering bicara sama dirinya sendiri di Alkitab itu Daud. Coba lihat ya. Coba lihat Mazmur 42 ayat 5. Coba lihat. Banyak dan banyak ya. Ini beberapa aja saya kasih ini yang favorit saya lah. Banyak banget karena saya renungkan. Kemudian saya mulai praktekkan juga dalam diri saya. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Dia bilang gini, mengapa engkau tertekan? Ngomong sama dirinya. Hai jiwaku,
dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong sama dirinya, ngapain sih kamu gelisah? Udahlah, Tuhan adalah penolongmu. Dan ini favorit saya. Dan ini adalah ayat yang saya doakan setiap hari. Mazmur 131 ayat 2. Ini keren banget ayatnya. Mazmur 131 ayat 2. Dia bilang gini, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau kita bisa tambahkan, tambahin aja yang penuh sampah Tuhan. Karena memang kehidupan kita kan penuh sampah. Dari sekitar kita, dunia yang penuh dengan kegelapan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti dia lagi ngomong apa sama dirinya? Dewasa dong. Suka saya. Dia ngomong sama dirinya, udah tenang. Aku diamkan jiwaku, aku tenangkan jiwaku yang penuh dengan emosi yang bergejolak. Aku tenangkan jiwaku yang penuh dengan pikiran dan kehendak yang ngawur misalnya. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku yang berusaha memimpin aku dalam hal-hal yang tidak baik. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku yang kerap kali ngomong-ngomong negatif. Aku tenangkan dan diamkan jiwaku dan aku perkatakan firman atasnya. Dan aku katakan kepada jiwaku, dewasa. Itu Daud. Makanya ya, kalau ada orang nyakitin kita dengan sebuah kata misalnya. Orangnya mungkin ngomong cuma sebentar, kita sakit toh hati kita. Ngomong kasar lah misalnya. Terus dia pergi. Setelah dia pergi, pribadi yang paling banyak ngomong sama kita dan bisa membuatkan sakit hati itu akhirnya berbuah dan kemudian menjadi akar kepahitan, itu diri kita sendiri sebenarnya. Contoh ya, orangnya pergi udah. Kita ngomong sendiri loh sama diri kita. Dasar, pantesan kamu tuh gak diberkati Tuhan. Hidupmu kayak begitu sih, gayamu tuh belagu bang. Kita ngomong sendiri loh. Kita ngomong sendiri sama jiwa kita sendiri. Terus kita mulai berasumsi lah, kita mulai ngata-ngatain dia dalam hati lah. Lihat nanti ya, kalau ketemu lagi gak akan aku tegur. Aku akan jaga jarak sama kamu pokoknya. Gak akan tuh, padahal firman Tuhan bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kalau ketemu lagi sapa duluan. Dia gak mau nyapa ya biarin aja. Terus firman Tuhan bilang lagi begini, saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Jadi harus mengasihi dia, itu berdasarkan kasih Kristus kepada saya, bukan kasihnya dia kepada saya. Ayo. Paradoks loh, kita udah pernah belajar juga. Firman Tuhan adalah paradoks, bertentangan dengan logika manusia. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan rangkuman narasinya adalah kalau firman, kalau kebenaran itu tidak dimengerti, firman dan kebenaran itu jadi kebodohan. Itu Paulus katakan begitu. Nah kita kan ngomong sama diri kita sendiri, dasar kamu ya. Pantesan Tuhan ambil tuh rambut kamu semuanya, botak semuanya kamu. Kita ngomong-ngomong sendiri, kita ngata-ngatain tuh orang. Dalam hati kita. Nah tiba-tiba ya iblis tuh gunakan itu. Tiba-tiba dia kasih pikiran yang makin negatif. Tiba-tiba yang tadinya cuma sakit hati jadi kepahitan. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri toh. Terus nanti kalau kita lihat dia dari jauh kita udah kesel. Kita lihat dari jauh mending dia ngomong lagi sama kita. Dia udah cuma ngomong sekali juga mungkin hari itu dia lagi bad mood lagi apa. Itu hal-hal seperti begitu. Makanya Daud ngomong sama dirinya sendiri. Aku diamkan diriku. Aku tenangkan jiwaku. Aku tenangkan emosiku yang bergejolak. Banyak orang melakukan tindakan gara-gara emosi pikirannya yang tidak terregulasi. Dibohongin sama iblis, dia lakukan sebuah tindakan dalam hitungan detik, mungkin menit, mungkin bisa merugikan hidupnya seumur hidup. Seperti orang yang berkelahi di jalan tol di Jakarta. Gara-gara rebutan masuk pintu tol, ayo. Gebuk-gebukan sampai satunya mati. Dia gak tahu salah mukul. Jatuh geger otak satunya. Pulang kantor, dua-duanya ditunggu sama keluarganya. Dua-duanya gak pulang. Yang satu meninggal, satu masuk penjara. Gara-gara apa? Emosi. Coba. Makanya Daud tuh ngomong begitu. Makanya tahun ini yuk kita ngomong sama diri kita sendiri. Bilang Tuhan, aku mau perkatakan firman atas diriku. Aku mau firman yang menguasai diriku, bukan emosi kuasai diriku. Kita mulai bilang sama diri kita, Tuhan aku mau dewasa. Aku mau makin dewasa rohani Tuhan. Aku mau tinggalkan sampah di tahun lalu masuk ke dalam tahun ini. Aku gak mau bawa sampah-sampah dari tahun lalu. Terus kemudian Mazmur 103 ayat 1-2.
Ini konteksnya Daud gak mau melupakan kebaikan Tuhan. Makanya ingatlah hal-hal kecil dalam hidupmu. Tuhan beracara dalam hal kecil dan juga hal besar. Dia bilang begini, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ngomong lagi sama jiwanya, hei pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan dia jangan dilupakan. Simpan dalam lubuk hatimu, supaya nanti ketika ada hari-hari sulit, engkau mempunyai perbendarahan kebaikan Tuhan di dalam sini yang kau kerap kali bisa ngucap syukur. Makasih ya Tuhan. Kalau hari ini lagi susah Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Kalau sampai engkau kasih air kelapa hijau waktu saat itu, gak apa-apa. Pasti Tuhan juga pelihara aku. Itu Tuhan. Loh saya pernah loh ya. Saya ini suka, udah lama sih saya gak buat Lego. Saya tuh suka main Lego. Kalau lagi di waktu-waktu lagi relax itu, saya suka build Lego. Saya suka Lego. Ini kejadian udah lama sih. Mungkin sekitar 4 tahun lalu kali ya. 3-4 tahun lalu lah. Saya lagi ngeliatin, saya kan follow Instagramnya Lego. Terus saya ngomong sama anaknya, ini keren ya dek gitu Legonya. Tapi mahal ya harganya ya. Terus mobil-mobilan, Range Rover gitu. Detail banget, teknik. Kalau teknik, Lego teknik tuh berarti kalau kita buat tuh setirnya sama rodanya tuh harus align gitu loh. Jadi kalau jadi tuh setirnya digini, rodanya harus begini-begini. Jadi harus detail buatnya, ada bukunya kan. Itu bisa ribuan piece gitu. Buatnya, ya disitulah saya suka prosesnya gitu loh. Tenang gitu ya. Sambil dengerin musik, buat Lego di kamar gitu. Seneng saya kalau lagi me time gitu loh. Terus saya lagi lihat sama anak saya. Ya udah yang tahu cuman saya sama dia, that's it. Istri saya tahu setelah itulah, cuman kita bertiga yang tahu. Seminggu setelah itu. Saya pulang dari pelayanan, tengah minggu. Saya ngomong sama istri saya di mobil. Kenapa ya aku kepikiran lagi sama Lego yang itu? Udahlah. Lagian kamu lagi gak ada waktu juga buat Lego katanya gitu. Ya udah kita cuma ngomong biasa di mobil. Itu jam 9 malam, habis ibadah tengah minggu di sebuah gereja. Sampai rumah jam 10. Jam 10 malam, teman saya telepon. Saya mikir, ngapain telepon jam 10? Bill, kamu di rumah? Iya, kenapa? Ada apa? Oh enggak, mau pastikan aja, aku lagi mau ngirim barang sebentar ya. Jangan tidur dulu, setengah jam nyampe nih, aku kirim sama Gokar. Oke. Kirim apa sih? Udah, surprise katanya gitu. Setengah jam kemudian Gokar datang depan rumah. Bawain bungkusan gede banget, bungkusannya kado. Bukan ulang tahun juga. Saya buka jam setengah 11 malam. Di rumah saya, Lego yang saya mau. Terus saya telepon dia kan. Loh, kamu tahu dari mana aku pengen Lego ini? Nggak tahu. Tuh kok bisa dibeliin? Ya pengen aja beliin. Udah terima aja. Aku pengen ngasih aja gitu. Gak usah dibahas-bahas katanya gitu. Itu ya seolah-olah gini. Yang sekali lagi yang tahu cuman saya, istri saya sama anak saya, that's it. Gak ada yang tahu. Dan juga nggak lagi rencana mau beli juga, cuman bagus ya, cuman that's it, cuman gitu doang. Itu kayak saya ngomong di mobil, tiba-tiba kayak dari surga di drop gitu di ruang tamu saya. Ini ada nih buat kamu. Itu kan hal sederhana, itu bukan apa ya, bukan kebutuhan lah. Itu hanya sekedar keinginan gitu loh, hobi aja gitu. Kalau Tuhan perhatikan sedetail itu, saya nangis malam itu. Saya bilang, Tuhan detail banget loh Tuhan. Oke, dari segmen tadi kita belajar 2 hal penting. Pertama, mulai hari ini yuk belajar ngomong yang benar ke diri sendiri, pakai firman buat nenangin jiwa kita. Kedua, jangan pernah ngerasa masalah atau keinginanmu itu terlalu sepele buat Tuhan. Kalau Lego aja Tuhan perhatiin, apalagi pergumulan hidupmu yang lebih besar. Kalian punya cerita nggak? Pengalaman dapat Lego atau air kelapa versi kalian sendiri? Coba ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian ngerasa diberkati lewat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.